Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Senin 14 Agustus 2023. Saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lewati. Di pagi ini, sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kami memerlukan Tuhan hadir melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi penuntun dan pengarah bagi kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Naya untuk doanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya Pendeta Abraham Dotulong bersama istri saya Ibu Tika dan anak pertama kami Anaya Dotulong secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari kitab Roma 10 ayat 4 dengan tema Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita membacakan firman Tuhan dari Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Terima kasih Kakak Naya untuk firman-Nya. Untuk menggali lebih dalam firman ini, kita akan dituntun dengan dua pertanyaan sebagai berikut. Pertama, siapakah Kristus? Ayat 4a, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kedua, apa yang diperoleh tiap-tiap orang percaya? Pada ayat 4b, kebenaran. Ya, terima kasih Mami untuk kedua jawabannya. Berikut adalah penjelasannya. Ayat 4 ini, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya, sesungguhnya menjelaskan ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Dengan kedatangan Kristus, tiap-tiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus mengenal dan memperoleh kebenaran Allah. Sebab Yesus Kristus adalah sang kebenaran, firman Allah yang telah menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 dan Injil Yohanes 1 ayat 1 dan ayat ke-14. Ayat 4 ini sejajar dengan pernyataan Yesus sendiri bahwa Dia tidak meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Ada dalam Injil Matius 5 ayat 17. Hukum Taurat sebelum Kristus datang dipahami sebagai wahana keselamatan. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat, dalam Roma 5 ayat 13. Lalu Paulus menegaskan bahwa Kristus di dalam karya penyelamatannya melalui kematian dan kebangkitannya yang menebus dosa-dosa manusia adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi
Setelah kedatangan Kristus, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Demikianlah dalam Roma 3 ayat 21 ditulis. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Di Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 7 ayat 6a. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Galatia 3 ayat 23 hingga 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Artinya kuasa Tuhan Yesus sanggup meniadakan kuasa dosa dan memulihkan keadaan manusia berdosa menjadi dibenarkan karena iman kepadanya, dipulihkan dari kekacauan menjadi tertib dan teratur, kehinaan menjadi kemuliaan, terkutuk menjadi dibenarkan dan diberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita buat komitmen untuk semakin mengenal Allah dan beriman kepadanya. Mari kita membagikan firman Tuhan ini kepada teman, saudara, atau orang yang ada di sekitar kita, agar mereka semakin mengenal Allah yang kita sembah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk semakin mengenal Allah dan meletakkan hidup ini dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Salam dari kami di Bintaro Jaya. Tuhan Yesus menyertai kita semua.